Saya pernah coba untuk tes pramugari, nggak lolos. Tes pramugari pernah? Pernah, nggak lolos. Tapi Hmm. memang bukan di situ kali jalannya ya. Tuhan udah punya jalan lain untuk saya. Sayang tuh nggak ngelolosin Mbak Ani itu. Adalah Ani Rahmi yang Judes. kamu kok tahu sekali, Mas. Bayangkan, aku mulai dari gadis, pacaran, nikah, anak pertama, anak kedua, di situ semua ceritanya. Ya, Jadi, setelah tutup toko, aku baru ke pindah. TV-TV lagi. Kalau mau berkembang, terima semua challenge yang masuk gitu. Dan itu yang aku dapat di Metro TV. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. The Blangkon TV kembali hadir nih, belak-belakan no kontroversi. Dan kali ini The Blangkon TV akan menghadirkan seorang mantan presenter televisi terkenal yang cantik, imut, dan juga berprestasi. Dia adalah Ani Rahmi. Apa saja kegiatannya setelah tidak menjadi presenter dan apa inspirasinya dalam bekerja di bidang televisi selama belasan tahun. Saksikan The Blangkon TV, jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Kita langsung temui Ani Rahmi. Nah, para konco, para sedulur, di sebelah kanan saya ini masih ingetkah wajah beliau ini? Luar biasa, beliau ini sering nongol di salah satu televisi berita di Indonesia, televisi Metro TV. Mbak Ani Rahmi, apa kabar? Sehat? Halo Mas, alhamdulillah. Kemana sehat. aja sih Mbak? Nggak pernah kelihatan. Dari akhir 2019 memang sudah tidak di TV lagi. Tapi kalau Mas mampir ke kantor saya kelihatan loh setiap hari. Ini di kantor. Nah, kantornya apa sih Mbak? Bergerak di bidang apa Mbak? Saya sekarang di Harita Nikel, jadi corporate communications. Wow. Bidangnya mining dan downstreaming atau hilirisasi. Jadi ini terpadu gitu. Kenapa sih Mbak melepaskan profesi nongol di TV terkenal sekarang di belakang layar, tapi juga sebenarnya lebih gede sih. Yeah. Apanya? Kerjaannya, Bisa cerita nggak tuh, Mbak? bebannya lebih gede. Menarik karena saya dibukakan mata mengenai potensi nikel untuk Indonesia, karena Indonesia kan sangat kaya kandungan nikelnya ya, khususnya di beberapa provinsi kayak di Sulawesi dan juga Maluku Utara, dan bahwa pemerintah tuh punya cita-cita besar untuk menjadi pemain kunci dunia gitu ya untuk industri baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik itu sendiri. Itu kuncinya ada di nikel gitu. 2019 itu saya sudah dibukakan mata bahwa kita punya cita-cita ke sana loh, punya potensi besar untuk sampai di sana. Mau nggak jadi salah satu pemain atau jadi salah satu orang yang berperan di dalamnya membawa Indonesia ke sana gitu. Ya mau dong, siapa sih yang nggak mau membawa Indonesia jadi lebih membawa Indonesia jadi pemain kunci. Enggak dong Mas, ini betul. Ada pro tersendiri lah ya, idealismenya gitu. Kalau kerja cuma karena itu kalau capek ya udah capek, tapi kalau ada idealismenya tuh semangatnya tuh akan hidup terus gitu. Tapi memang 2019 berarti sebelum itu memang sudah, aku tuh setelah menjadi seorang presenter, seorang jurnalis itu aku menuju ke sana gitu Mbak? Udah kepikiran belum? Enggak sama sekali. Jadi ini benar-benar kayak leap of faith gitu kali ya. Aku benar-benar melompat ke dunia yang mining gitu, pertambangan, terus smelter. Nggak ada dalam bayanganku sama sekali, dan waktu jadi jurnalis pun belum pernah loh aku berkunjung ke salah satu pertambangan, itu belum pernah. Jadi benar-benar ya leap of faith gitu ya, yakin aja, bismillah aja. Orang juga pengen tahu Mbak, sebenarnya awal karir seorang Ani Rahmi ini seperti apa sih Mbak? Dan memang dari kuliah, dari muda, dari SMA tuh memang tertarik di dunia jurnalis dan kerja di TV? Enggak. Dulu waktu kecil cita-cita saya mau jadi pramugari. Kenapa pramugari? Karena naik pesawat, jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat baru, itu di mata anak kecil ya gitu. Tapi ya ternyata saya nggak sampai ke sana. Saya pernah coba untuk tes pramugari, nggak lolos. Tes pramugari pernah? Nggak lolos. Tapi memang
bukan di situ kali jalannya ya. Tuhan udah punya jalan lain untuk saya. Sayang tuh nggak ngelolosin Mbak Ani tuh. Aduh. Karir pertama saya yang resmi ya, karena sebelumnya waktu mahasiswa tuh aku ngajar bahasa Inggris, terus jadi peneliti gitu. Tapi yang karir benar-benar karir itu justru jadi asisten dosen loh Mas di kampus. Itu asisten dosen Iya. setahun, berarti sebelum di TV? Iya, Oh, sebelum malah di TV. sebelum di TV. Mulai dari tahun 99 sampai Oh. tahun 2005. Hmm. Aku jadi asisten dosen di kampus. Asisten dosen jurusan atau departemen kriminologi FISIP UI. Oh, Gitu. pas banget ya. Terus kemudian ada kesempatan untuk coba di broadcasting di TV tahun 2003. Waktu itu ada lowongan jadi presenter dan reporter untuk program kriminal. Pas gitu. banget itu Mbak ya. Oh ya, itu dia. Backgroundku kriminal kan, kriminologi gitu loh. Terus setelah wawancara, casting, dirasa cocok, ya akhirnya aku masuk terjunlah ke dunia jurnalistik TV. Waktu itu pertama di Trans TV ya? Di Trans TV 2003. Ternyata cocok gitu. Aku happy-happy aja tanpa sadar, loh sudah 10 tahun di sini. Wow. 10 tahun di Trans TV sampai 2013. Kemudian aku bergabung dengan Bloomberg TV Indonesia. Karena aku mencari sesuatu. Aku tuh orangnya nggak pernah puas di satu titik. Setelah 10 tahun aku ke di Desk Kriminal, Desk Polhukam, Desk Feature, apalagi gitu. Nah yang nggak ada di Trans TV adalah Desk Ekonomi. Aku ke Bloomberg, ke ekonomi. Tapi Bloomberg nggak lama, 2015 sampai 2017 ya? saya bergabung dengan Berita Satu. Nah 2017 ada kesempatan ke Metro TV, awal 2017 sampai akhir 2019. Tuh, Poro Konco, pengalaman beliau ini luar biasa ya. Kalau saya pengen banget belajar dari seorang beliau ini. Tapi Mbak, dari keempat TV itu sendiri Mbak, ya. Apa yang membedakan dan membuat Mbak sendiri menjadi pembeda? Ani Rahmi Trans TV, Ani Rahmi Berita Satu, Ani Rahmi Bloomberg, Ani Rahmi Metro itu? Wah, nah itu kan beda. Waktu di Trans TV itu Ani Rahmi kriminolog. Ani Rahmi kriminolog. Kriminal lah pokoknya. Bawa berita kriminal terus, dan acara kriminal itu ada acara khusus ya? Iya, namanya Lacak. Judulnya bener. Lacak. Jadi udah khusus udah kayak Bu Polisi lah. Itu antitesa. Jadi zamannya ketika itu adalah zamannya TV itu mengangkat keberhasilan polisi gitu, kasus-kasus yang terungkap gitu, diglorifikasi. Kami hadir justru untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap. Jadi kayak utang-utangnya polisi loh gitu. Ani Rahmi di Trans TV itu adalah Ani Rahmi yang judes. Kamu kok tahu sekali? Nggak judes tepatnya, tapi Ani Rahmi yang mentah, Mas. Betul. Mentah banget. Aku nggak tahu, nggak ada background dunia jurnalistik, nggak ada keluarga juga nggak ada yang jadi jurnalis gitu. Orang tua juga enggak gitu. Ada pamanku satu, tapi mungkin hubungannya agak jauh ya, jarang ngobrol gitu. Jadi ya betul-betul disitulah aku belajar soal bagaimana liputan, bagaimana mewawancarai orang, bagaimana menggali informasi, bagaimana membuat naskah, bagaimana siaran. Jadi siaran pertamaku tuh yang mukaku tuh flat kayak poker face gitu, dingin. Tapi mungkin sisi dinginnya siaran pertama buletin atau yang kriminal itu? Langsung sudah Lacak itu, keren. program mingguan gitu. Dan itu durasinya setengah jam. Awalnya malah 1 jam, tapi kemudian jadi itu program baru di situ. Program baru. Wow. Jadi aku lahir bersama dengan program itu gitu, sama-sama ini tapi Lacak jadi ciri khas Mbak waktu itu ya. Betul. Poker face-nya itu kayaknya sih. Sampai bayangin Mas, sampai conference soal program itu kan harusnya conference ya sama teman-teman media itu kan ya biasa aja sis gitu, biasa aja bestie. Aku nggak bisa, aku tetap mempertahankan kedinginan mukaku. Karena mentah banget, betul. mentah banget. Cuma ya 10 tahun di situ aku dididik oleh mentor-mentor yang luar biasa, yang sekarang udah jadi orang-orang besar lah di dunia jurnalistik, di dunia komunikasi. Banyak juga yang sudah berkarir di pemerintahan gitu. Saya beruntung sekali. Lalu kalau itu Ani Rahmi mentah. Betul, ya. Kalau Ani Rahmi di Trans TV, Ani Rahmi mentah dan mendapat shape yang pertama di situ. Ani Rahmi masih gadis lah. Di Trans TV itu 10 tahun Mas, bayangkan aku mulai dari gadis, pacaran, nikah, anak pertama, anak kedua, di situ semua ceritanya. Ya, jadi
Setelah tutup toko, aku baru ke Langsung pindah. TV-TV lain. Nah, terus yang 2-3 TV itu. Fokus Bloomberg, ekonomi semua sih ya, yang 3 itu ya. ya, Bloomberg ini juga Andi Rahmi mentah dalam versi yang lain. Maksudnya sebagai presenter aku sudah 10 tahun jadi presenter. Tapi soal ekonomi nangis dong aku belajar ekonomi. Dulu aku tidak bisa bilang CPO, crude palm oil ya, aku bilangnya CPO gitu. Wah, langsung dipanggil. Apa itu lo nyebut apa ya? Segitu mentahnya gitu. Tapi memang pengen ke ekonomi waktu itu. Belum punya background persis tapi pengen ke ekonomi. Iya, karena memang des itu yang nggak ada Yang belum gitu. ada, Karena yang belum aku pernah ya. Jadi itu pengen tantangan lah ya. betul, aku tuh pengen tumbuh gitu loh. Aku Ya. pengen belajar satu hal yang baru. Itu passionku tuh aku selalu haus untuk satu hal yang baru. Jadi Andi Rahmi yang mentah di sisi ekonomi. Wow, dididik lagi oleh mentor-mentor yang luar biasa di situ, walaupun waktunya singkat tapi waktu yang sangat berkesan lah gitu. Betul. Untuk aku dapat pemahaman yang sangat luar biasa tentang ekonomi. Bisa dibilang Bloomberg itu core-nya ekonomi banget ya. Betul, karena niche banget itu Betul, ekonomi aja gitu dari mulai siaran sampai tutup siaran lagi. Nah, kemudian ke Berita Satu juga ditaruhnya di desk ekonomi karena background Bloomberg aku kan. Kalau di Berita Satu sih sudah jadi produser presenter ya, sudah relatif matang gitu. Nah, di Metro TV yang menurutku lebih challenging lagi karena banyak sekali tantangan-tantangan yang diberikan. Jadi kayak misalnya liputan sendiri gitu. Liputan sendiri dong saya ke China. Waktu itu bawa nenteng betul. kamera, nenteng tripod gitu. Itu yang belum pernah saya lakukan karena biasanya sebagai reporter dan presenter pasti kan ada kameramennya gitu. Ini liputan sendiri. Terus ngajar di Lemhanas. Orang-orang besar yang isinya kan orang-orang besar semua. Ini orang-orang yang udah jadi, ada anggota DPR gitu, orang-orang penting. Ya udah ngajar gitu. Ya gitu, maksudku banyak sekali hal-hal baru yang sangat menarik ya. Iya, kayak kalau mau berkembang terima semua challenge yang masuk gitu, dan itu yang aku dapat di Metro TV. Tuh, Keren Purwokonco. sih. Inspirasinya kalau teman-teman mau berkembang, kalau di challenge tuh dalam tanda petik jangan menolak, terima aja, Jawab betul, tunjukkan dengan jawab tantangannya. prestasi ya. Bulan-bulan pertama lah orang tua tuh sampai nanya, harus begini banget ya cari uang ya. Begini banget cari uang. itu cepet banget pergeserannya dari wah bangga anaknya jadi presenter gitu. Jadi kok nggak pernah pulang. Orang tua tuh kadang ya ada banyak benernya, membuka jalan. Betul. Kalau mereka agak ragu gitu, saya juga jadi ini. Ya. Wah, Udah diincer. iya. Yang ini. Tapi Mbak Ani udah ngincer, gitu. udah ini belum? Kayaknya Mbak juga diperhatikan nih sama orang gitu. Aku nggak ngeh karena waktu itu aku sudah punya pacar. Anak sendiri Mbak. Memang dari kecil tuh memang nggak ada yang mengarah-arah ke wah, ini hobi mama papanya ini bisa nurun ke anak, itu nggak ada ya tanda-tanda itu ya? Enggak. Aku kami berdua nggak mau. Ya, Nggak bebas. mau karena sudah tahu jurnalis gitu. Udah tahu jurnalis kerjanya dari pagi sampai pagi lagi 2 hari kemudian, tapi bukan